Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nafisarani dengan NIM 20202012124. Baiklah, saya di sini dari kelas 2024 Pendidikan Agama Islam. Saya akan memaparkan materi 1 sampai 7 dengan mata kuliah Al-Qur'an Hadis. Baiklah, saya akan membacakan surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa hajaru wa jahudu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walazina awaw wa nasar ulaika baduhum awliya'u bad wallazina amanu wa lam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in in hatta yuhajiru wa inni instasarukum fit dinni fa alaikum nasru ila ala qaumin bainakum wa bainahum misaq wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediamannya dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman terhadap yang belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamulah wajib untuk memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Surat Al-Anfal ayat 72 berisi tentang sahabat Ansar yang sering membantu, menolong, serta menyediakan segala keperluan kaum muhajirin, seperti menyediakan tempat bermukim, bahkan rela membagi sebagian hartanya kepada sahabat muhajirin. Mereka saling memberikan dorongan, material, moral, serta berjuang dengan ikhlas dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Dari kisah sahabat Ansor dan Muhajirin, umat Muslim dapat meneladani perilaku mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Sesama umat Muslim harus saling bahu-membahu agar bisa meringankan beban saudara Muslim lainnya. Baiklah, saya akan membacakan surat Al-Hujarat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istabnibu kasiram minazani inna badazani ismu walau tajasasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayyuhibu ahaddukum ayyakulla lahma akihi maitan fakaritumu wataqulla innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah kita mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah kita mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasakan jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Adapun kandungan di dalam surat Al-Hujarat ayat 12 yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjauhi prasangka buruk. Pertama, kandungan surat Al-Hujarat ayat 12 yakni perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi prasangka buruk. Hal tersebut yakni seperti mencurigai sesama manusia dengan tuduhan tanpa bukti. Yang kedua, tidak mencari keburukan. Isi kandungan dari surat Al-Hujarat ayat 12 yang kedua yakni untuk tidak mencari keburukan dari orang lain. Hal ini berdasarkan kata tajasasu atau jasa, yang berarti upaya mencari tahu dengan sesembunyi-sembunyi. Sementara itu, berprasangka buruk merupakan langkah awal untuk membuka aib dari orang lain, padahal membuka aib sesama saja mengungkapkan keburukan orang lain yang belum memiliki dasar yang jelas. Yang ketiga,
kita harus menjauhi perilaku buruk untuk melakukan ghibah. Selanjutnya, isi kandungan dari Al-Hujurat ayat 12 yakni untuk menjauhi perilaku buruk melakukan ghibah. Di masa lampau, perbuatan ghibah justru dapat menimbulkan bau yang sangat busuk. Imam Ahmad meriwayatkan ketika Jabir bin Abdullah dan sejumlah sahabat bersama Rasulullah SAW terciumlah bau bangkai yang sangat busuk. Hal tersebut membuat Rasulullah bersabda sebagai berikut. Tahukah kalian bau apakah itu? Ini adalah bau orang-orang yang suka menggunjingkan orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabul zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Makna surat Al-Isra ayat 32, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang para hambanya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan seperti pergaulan bebas tanpa alkohol, kontrol tanpa pergaulan orang tua antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan porno aksi. Maka dari surat ini kita dianjurkan untuk menjauhi sebuah perzinahan agar kelak tidak merugikan kita sebagai perempuan. Dan terdapat juga pada surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atta jalda wala taqutkum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma tawifatun minal mukminin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya, 100 dalih dera. Dan janganlah belah kasihan pada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan agar orang yang berzina diberikan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Allah mengimbau agar jauh ada perasaan belas kasihan untuk mencambuk dan cambuklah mereka di depan umum. Dan seseorang tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela termasuk berzina jika memiliki iman yang kuat. Ketika seseorang melanggar syariat agama, berarti imannya sedang berkurang atau lemah. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan menjauhi perzinahan tersebut. Dan terdapat juga pada surat Az-Zumar ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi ma'lu ala maqanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Artinya, katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Isi kandungan dari Quran surat Al-Zumar ayat 39, Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah, sesuai kemampuan. Semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terdapat pula pada surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli ma'lu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minu wa saturadunna illa alimil ghaibi wasyahadati fayunnabi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan hal-hal gaib dan yang nyata pula. Lalu diberitakannya kepada kamu untuk yang telah kamu kerjakan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa apapun yang telah kita lakukan, baik buruknya, Allah akan diketahui secara pasti. Dan tentunya akan mendapat balasan sesuai pula. Selain itu, Allah juga memerintahkan kepada umatnya agar senantiasa mau bertaubat dan kembali di jalan yang benar. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan lagi maha penyayang.
Adapun yang terdapat pada surat Yunus ayat 40 sampai 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhu ma la yu'minu bihi wa rabbuka ahlamu bil mufsidin. Ayat 41. Wa in kazabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum baru'unna mimma amalu wa anna bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakan Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian kedua ayat ini juga menjelaskan nasib dari golongan orang-orang yang tidak beriman tersebut. Menurut penafsiran Kemenak, golongan tersebut tidak akan diazab secara langsung di dunia yang dialami oleh kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka itu justru dijanjikan siksaan yang pedih pada hari pembalasan kelak, khususnya sebagai balasan atas mempersekutukan Allah, menganiaya diri mereka sendiri, dan menentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat pula pada surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika qatabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faqa'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faqa'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rasuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sesungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Dan terdapat juga pada surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 190. Dan yang 191 yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan, kami tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ayat ini juga disebut dengan ayat-ayat ulul albab atau ulil albab, karakter yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang muslim, atau menurut buku yang bertajuk Agar Layar Tatap Terkembang karya Dinin, Hafiz Nurdin dan Budi Hadrianto. Ulil albab adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, memikirkan alam ciptaan dan sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Dan terdapat pula pada surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa bim rahmatin minal linta lahum walau kunta fangallal qalbi lan fa min awlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasibirhum fil wa i'azamta fatawakkal alal Innal hayu ibbul mutawakin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekeliling, karena itu memaafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan terdapat pula pada surat Al-Luqman ayat 13-14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqalla Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim.
Yang ke-14, wa waza innal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu hawwanan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskur li ilayal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan yang ke-14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kamu kembali. Sementara itu, selain menjelaskan tentang perintahnya berbakti kepada orang tua, surat Luqman ayat 14 lebih menekankan tentang perintah berbakti kepada seorang ibu. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah tengah menjelaskan perjuangan tanpa batas seorang ibu dalam melahirkan dan menyusui anaknya. Dan terdapat pula pada surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya adalah orang-orang Arab Badu berkata, kami telah beriman, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam karena iman belum masuk ke dalam hatiku. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Setelah pada ayat yang lalu dijelaskan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ayat ini menjelaskan hakikat iman yang melekat pada orang yang bertakwa adalah ayat ini dikemukakan dalam konteks penjelasan terhadap serombongan orang-orang yang Badui yang datang kepada Nabi yang menyatakan bahwa mereka telah beriman dengan benar. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan jangan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Ingatlah dan renungkanlah keadaan mereka ketika kami melalui Rasul kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu dunia ini kepada kedua orang tua dengan kebaikan yang sempurna walaupun mereka kafir. Demikian juga kepada kerabat, yaitu mereka yang mempunyai hubungan dengan kedua orang tua, serta kepada anak-anak yatim, yakni mereka yang belum balik sedang ayahnya telah wafat, dan juga kepada orang-orang miskin, yaitu mereka yang telah membutuhkan ularan tangan dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, seluruhnya tanpa kecuali. Dan terdapat pula pada surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainakum bima anzalahum wa la tattabi ahwa'ahum ama ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syira'atan wa minhajjaw walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum filma attakum fastabiqul khairat ilaihi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi talifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurunkan apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami memberikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan Allah satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepada terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Baiklah kepada teman-teman dan audiens yang telah mendengarkan video saya mohon maaf atas salah kata atau hilaf yang telah saya sebutkan, atau ada salah nama kata yang telah saya katakan juga. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.